Jangan salah, orang bodoh itu bisa lebih sukses loh daripada orang pinter. Kok bisa sih? Kalau kita analisis dari grafik Dunning-Kruger, di mana grafik itu ngejelasin gimana sih behavior orang-orang yang baru belajar hingga orang yang udah banyak belajar. Dan di sini gue ngerasa kayak benar juga ya grafik ini kalau dilihat-lihat. Hingga akhirnya gue kepikiran seseorang yang katanya sama persis kayak gini sifatnya. Dia ada di kampus gue. Dia orangnya ngerasa kayak yang paling tahu gitu. Ngajarin orang gini, ngajarin orang gitu. Tapi dia sendiri nggak pernah berhasil ngelakuinnya. Dan dia juga bukan orang yang sukses hingga hari ini di bidang itu. Yang dimana itu bikin teman-teman gue berpikir, ngapain sih sosokan ngajarin orang kalau sendirinya aja gagal gitu. Jujur gue gak pernah sentimen sama dia ya. Dan gue malah berpikir sebaliknya bahwa mungkin dia adalah orang yang akan sukses duluan dibanding kita-kita ini. Karena apa? Karena dia dengan pedenya nyoba dan ngajarin orang-orang yang bahkan dia sendiri aja belum ahli di bidang itu. Dia bodoh, bego, tapi dia pede. Dia emang gak ahli, tapi dia berani mencoba tanpa tahu gagal atau enggaknya. Dan ini dia yang jadi celah di efek Dunning-Kruger ini, di mana orang-orang bodoh itu tingkat kepedeannya lebih tinggi dibanding orang-orang yang banyak belajar. Dan itu adalah salah satu bekal yang bagus untuk mencapai kesuksesan. Karena menurut gue, percuma kamu pinter tapi nggak pede, tapi nggak action, tapi hanya tahu sebatas teori. Itu percuma banget. Dia emang belum sukses. Dia emang bodoh. Dia emang belum ahli. Tapi dia berani dan pede. Jadi bukan gak mungkin dia bisa lebih sukses dibanding kita. Kalau kita pakai metode percobaan probabilitas yang diajarin semasa SMA, dengan 2 sampel dari satu koin, yaitu gambar dan angka, maka kemungkinannya untuk mendapat gambar atau angka ketika dilempar adalah 50%. Mungkin dalam 4 percobaan lemparan, kita bisa aja dapat gambar terus. Tapi ketika kita semakin banyak melakukan percobaan, maka kemungkinan untuk mendapat bagian angka atau gambar akan semakin mendekati angka 50%. Begitu juga dengan kesuksesan. Mungkin saat kita baru memulai atau mencoba, pasti banyak yang gak sesuai harapan. Tapi ketika kita semakin banyak mencoba, maka kemungkinan kita untuk mendapat kesuksesan jadi lebih besar. Sama seperti analogi koin tadi. Dan kita hanya perlu satu kesuksesan untuk mengakhiri kegagalan itu semua. Itu sebabnya gue bilang, kalau orang bodoh itu bisa lebih sukses dari orang pintar. Dan buat kalian yang pernah menghadapi orang seperti itu dan pernah dengar mengenai grafik Dunning-Kruger ini sebelumnya, ya udah biarin aja. Jangan terlalu sentimen. Justru grafik ini secara gak langsung berbicara bahwa ternyata orang yang gak terlalu paham dan gak terlalu ahli itu malah lebih pede loh daripada orang-orang yang tahu terlalu banyak. Sama seperti Jack Ma. Dia gak paham ngoding, bisnis, ataupun marketing. Tapi dia mulai dengan ngajak orang-orang pinter di bidangnya. Dan dengan pedenya, dia mimpin orang-orang itu dengan kemampuan yang terbatas. Lalu apa hasilnya? Dia jadi salah satu orang terkaya di China. Itu semuanya dengan kepercayaan dirinya untuk memulai. Itu dia kenapa orang bodoh bisa lebih sukses daripada orang pinter. Kuncinya karena kepercayaan diri mereka. Jadi ya gitulah. Like dan subscribe jika video ini mewakili hati kamu. Dan jangan lupa share biar orang lain tahu dan bertamu. Terima kasih.